Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda hudan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin ikhwati fillah rahimakumullah, kita panjatkan puji dan sanjungan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayah yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada hari yang mulia ini, Yaumul Jum'ah, yang merupakan Sayyidul Ayyam, pemukanya hari, pemimpinnya para hari, hingga itu hari yang paling mulia, kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi yang terbaik, sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik dari kita adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Termasuk di dalamnya adalah membaca, mempelajari sunnah-sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, baik sunnah qauliyah maupun sunnah fi'liyah, dan dalamnya juga termasuk sunnah takririyah, baik yang wasfiyan, khalqiyan atau khuluqiyan. Semua sunnah Rasulullah SAW merupakan Al-Quran yang hidup, merupakan implementasi konkret dari nilai-nilai yang dikandung oleh Al-Quran. Sehingga pada suatu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika ditanya oleh sebagian sahabat, bagaimana akhlak Rasulullah SAW, maka beliau radhiyallahu taala anha berkata, kana khuluquhul Quran. Sungguhnya akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Artinya, jika kita ingin mengetahui, ingin melihat secara gamblang gambaran nilai-nilai kandungan Al-Quran, maka tidak ada jalan lain kecuali kita mendalami, membaca, dan melihat sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam hidup beliau, baik dari yang bersifat fi'liyah, takririyah maupun qauliyah. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Tazkiyatun Nafs dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini masih dalam bab 2 tentang atharu al-hasanati fin nafsi, tentang dampak asal hasanati al nafsi, tentang dampak kebaikan bagi jiwa. Untuk yang kesekian kalinya, dan setelah kita libur selama bulan Ramadan, maka beberapa pekan ini kita mulai kembali pembahasan kitab Tazkiyatun Nafs li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan pada kesempatan yang mulia ini, kami akan menukilkan satu hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim, dan ini adalah yang kita akan bacakan nanti adalah hadis menurut lafaz Muslim, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ini beliau menceritakan, memberikan permisalan tentang kebaikan dan keburukan. Beliau alaihi salatu wassalam
memberikan permisalan antara orang yang baik dalam konteks orang yang gemar bersedekah, orang yang suka berderma, dan orang-orang yang buruk, yaitu orang-orang yang menahan hartanya tidak diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, menumpuk-numpuk harta, menumpuk-numpuk kekayaan duniawi, dan menahan dirinya tidak menafkahkan, tidak dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau Rasulullah alaihi wasallam bersabda, faqal mithlul bakhili wal mutasaddiqi. Adapun permisalan orang-orang yang bakhil dan orang-orang yang gemar bersedekah, kamatsali rajulaini, seperti dua orang, alaihima jubbatani min hadidin. Dua orang al-bakhil dan al-mutasaddiq ini seperti dua orang yang masing-masing dari dua orang ini memakai baju dari besi. Qad ittarrat aydihima ila taraqihima. Baju besi ini terpotong mulai dari lengan orang tersebut sampai ke tulang dekat lehernya, tulang selangka ini, yang seperti ada cincin ini. Jadi dua orang ini memakai baju besi yang panjangnya dari lengan sampai ke tulang setelah dan sebelum leher ini, dan bawahnya sampai sebelum rusuknya atau maksimal sampai rusuknya, maksudnya begitu. Faja'alal mutasaddiqu, maka orang yang gemar bersedekah ini kullama tasaddaqa, ketika dia mensedekahkan hartanya, ketika dia berderma, ketika dia membelanjakan hartanya dari Allah Subhanahu wa taala, kullama tasaddaqa bi shadaqatin, ketika dia membelanjakan hartanya dari Allah Subhanahu wa taala, ittasa'at wan basatat anhu, maka baju besinya tadi itu akan melebar, akan melonggar, kemudian memanjang, hatta taksha anamilahu wa ta'fu atharahu. Ya, baju besi ini akan sampai akan terus memanjang, menutupi jari jemarinya. Artinya menutupi jarinya dan menutupi bahkan bekas-bekas jari jemarinya, bekas-bekas tadi jari ini yang akan menutup seluruh badannya dan akan melindunginya, begitu maksudnya. Jadi ketika seorang yang gemar bersedekah, dia bersedekah, maka baju besi tadi akan melonggar sampai menutupi seluruh jari jemarinya dan bahkan bekas-bekas jarinya. Artinya seluruh badannya akan terlindungi dari hal-hal yang membahayakannya, begitu maksudnya. Waja'alal bakhilu kullama hamna bisadaqatin, dan orang yang bakhil dalam bersedekah itu ibarat ketika setiap kali dia enggan untuk bersedekah, maka bajunya ini qalasat wa akhadhat kullu hilqatin bi makaniha, maka masing-masing bagian dari baju besi ini tidak bisa bergerak, tidak bisa melebar begitu, kemudian bahkan justru akan mengerut dan menggencet badannya, tulang rusuknya, bagian dadanya dan lengannya. Itu tidak bisa bergerak, akan menempel kuat di masing-masing bagian itu. Itu ibarat orang yang bakhil kemudian tidak mau bersedekahkan atau enggan untuk membelanjakan hartanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ana, dan saya, ini yang dimaksud ini adalah rawi, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wa ana raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bi isba'ihi fi jaybihi. Abu Hurairah itu melihat Rasulullah sallam memasukkan jari jemari beliau di dalam sakunya begitu. Kemudian falau ra'aitaha yuwassi'uha fala tattasi'. Meskipun kau berusaha untuk kita berusaha untuk mengeluarkan tangan kita, bahkan untuk melebarkan saku kita,
maka saku sudah ada ukurannya, sudah segini, tidak mungkin bisa dilebarkan lagi. Maka seberapa kuat pun kita untuk mendorong, kita melebarkan saku kita dengan jari-jari kita, maka jari kita tidak akan mampu membuat saku kita menjadi lebih lebar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini satu satu permisalan yang diberikan Rasulullah SAW bagi orang yang gemar bersedekah dan orang yang bakhil, tidak mau bersedekah. Orang yang berbuat baik dan orang yang menahan kebaikan. Orang yang berbuat baik, maka kebaikannya ini akan melindunginya dari segala hal-hal yang membahayakannya, dan termasuk dalamnya adalah hal-hal yang membahayakan bagi kehidupan di dunia dan di akhiratnya. Tidak hanya membahayakan dari kehidupan akhiratnya saja, kemudian selamat masuk surga, diampuni dosanya, tidak hanya itu saja. Dan dampak-dampak duniawi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hikmah dengan hal tersebut. Dengan dia rajin bersedekah, maka dia akan mendapatkan keselamatan duniawi. Ada satu pepatah Jawa yang mungkin relevan untuk kita jadikan ibrah, pelajaran yang insya Allah semakna dengan hadis ini, bahwa orang Jawa mengatakan pagar mangkok lebih kuat timbang pagar tembok. Artinya kebaikan yang kita berikan pada orang lain, pada tetangga kita, kepada saudara kita, kepada masyarakat kita, ini meskipun secara matematis mungkin kita berkurang kekayaannya, namun justru itu akan mendatangkan kebaikan-kebaikan dan akan menghindarkan kita dari kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan duniawi yang itu saat muncul dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan hal-hal lain yang itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Yang jelas al-muhim bahwa orang yang bersedekah, maka tidak hanya keselamatan akhirat saja yang didapat, maka hikmah dunia juga akan diberikan, akan dihindarkan dari segala malapetaka, baik yang berkaitan langsung dengan takdir Allah Subhanahu wa taala tanpa sebab, maupun membara bahaya, kejelekan, keburukan yang terjadi karena sebab orang-orang atau pihak-pihak tertentu, yang itu karena yang terjadi karena ketidakseimbangan kehidupan antara kita dengan masyarakat dan sebagainya, karena sebab kita menahan harta kita. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan lebihnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.